Shalom. Shalom. Selamat hari Natal. Tidak ada yang selamat, malah ketawa. Ya, karena mungkin belum Natal ya. Ya. Nah, ini pada kesempatan ini saya akan mengajak kita belajar. Saya dapat SMS tadi malam untuk bahas soal tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Jadi saya tidak tahu itu temanya apa, tapi saya hanya bikin tema Natal saja dan kita akan coba bahas ini. Sehingga pada kesempatan ini ini butuh penjelasan yang agak sedikit menjelimet. Karena itu saya mohon saudara memberi perhatian sungguh-sungguh, sehingga saya menyampaikan ini tidak dalam bentuk suatu khotbah, tapi semacam suatu pelajaran, sehingga saudara bisa menangkap, bisa mengerti. Dan nanti kalau misalnya mau bertanya, kalau masih ada waktu, kita boleh tanya jawab ya. Nah, jadi intinya yang diminta saya untuk menyampaikan itu adalah soal waktu kelahiran Tuhan Yesus atau waktu Natal. Jadi pada saya memikirkan ini, saya akan membagi pembahasan pada hari ini menjadi dua bagian besar. Dan kita akan mulai yang pertama itu adalah soal kapan sesungguhnya Yesus dilahirkan. Kapan sesungguhnya Yesus dilahirkan? Nah, kita tahu bahwa kalau kita ngomong tentang kapan Yesus dilahirkan, itu kita bicara soal, kalau ditanya saudara lahir kapan, maka yang dibicarakan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, begitu ya. Jadi kalau kita sekarang membicarakan tentang waktu kelahiran Tuhan Yesus, maka kita tentu akan menyinggung tanggal bulan berapa dan tahun berapa Yesus dilahirkan. Karena itu, kapan sesungguhnya Yesus dilahirkan, saya akan mulai bahas dari soal pertama, soal tanggal dan bulannya. Nah, dunia kita atau agama kita sekarang tahunya kita merayakan Natal adalah tanggal 25 Desember. Tapi apakah benar bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember? Sama sekali tidak ada sumber yang bisa merujuk pada tanggal 25 Desember ini sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dalam Alkitab dengan seksama, kita akan mendapat satu acuan dalam Lukas 2 ayat 8. Dalam Lukas 2 ayat 8 ini, slide-nya bisa ditunjukkan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi pada waktu Yesus dilahirkan, ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Dari fakta ini kelihatannya sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember atau pada bulan Desember. Mengapa? Karena bulan Desember itu adalah musim dingin di Israel yang tidak memungkinkan ada gembala-gembala yang menjaga kawanan domba di padang. Ya. Israel terletak pada garis lintang yang sejajar dengan Jepang dan Korea Selatan. Dan karena itu maka cuaca sangat dingin. Sehingga saudara perhatikan satu kutipan yang saya berikan di sini, kutipan dari Insinyur Herianto. Kutipan ini mengatakan begini: kelihatannya bulan dan tanggal itu 25 Desember tidak tepat. Soalnya pada bulan Desember sampai Januari di Palestina iklimnya cukup dingin dengan beberapa tempat bersalju, sehingga agaknya tidak mungkin ada bintang terang di langit dan para gembala bisa berada di padang Efrata dalam keadaan musim demikian. Demikian juga tentu Kaisar Agustus tidak akan mengeluarkan kebijakan sensus yang menyuruh penduduk Yudea melakukan perjalanan jauh dalam suasana dingin yang mencekam, sehingga Maria yang hamil mesti melakukannya. Ingat, Tuhan Yesus juga lahir pada waktu Kaisar Agustus mengadakan sensus, sehingga sensus itu tidak mungkin dilaksanakan pada musim dingin seperti ini. Sehingga dari sini kemungkinan bahwa Yesus lahir bulan Desember, apalagi tanggal 25, itu kelihatannya sukar untuk kita menerima itu. Nah, lalu Yesus itu lahir kapan? Seorang namanya Clemens dari Alexandria, dari Mesir, dia mengatakan bahwa
Tuhan Yesus lahir pada tanggal 25 bulan Pakon. Bulan Pakon itu sejajar dengan bulan Mei kita. Jadi 25 Pakon itu kira-kira di dalam tanggalan kita itu 20 Mei. Jadi Clemens dari Alexandria mengatakan Yesus itu lahir 20 Mei. Jadi kita mestinya Natalnya di 20 Mei, bukan 25 Desember. Sejumlah gereja di Timur Tengah itu melaksanakan perayaan Natal itu pada tanggal 14 Januari. Bukan 25 Desember, 14 Januari. Tapi saudara, kita juga mendapat data lain di dalam Alkitab bahwa ketika bapaknya Yohanes Pembaptis, yaitu Sakaria, bertugas di Bait Allah, lalu setelah itu malaikat datang beritahu bahwa Elisabeth istrimu akan mengandung, yaitu anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, kapan, bulan apa Sakaria bertugas di Bait Allah? Kalau dihitung secara cermat, maka itu sekitar bulan Siwan dalam tanggalannya orang Ibrani. Bulan Siwan itu sekitar Mei atau Juni kita. Maka kalau Sakaria itu bertugasnya bulan Mei atau Juni, lalu dia hamil, Yohanes Pembaptis dan Yesus tua mana? Yohanes Pembaptis ya. Tuanya berapa lama? Ya, 6 bulan. Jadi Yohanes Pembaptis lebih kakak Yesus itu 6 bulan. Nah, kalau memang Sakaria itu ditampakkan oleh malaikat menampakkan diri pada dia sekitar bulan Mei atau Juni, maka dengan memperhitungkan lama kandungan Elisabeth dan Maria, kalau dia mulai hamil 6 bulan sebelum Maria hamil, maka diperkirakan Maria itu mengandung Yesus dan melahirkan Yesus itu pada hari raya Pondok Daun, yaitu pada bulan Tisri. Dan bulan Tisri itu dalam tanggalan orang Ibrani itu sama dengan September atau Oktobernya kita. Jadi ada juga gereja-gereja yang merayakan Natal pada bulan Oktober. Jadi ada yang 25 Desember, ada yang 14 Januari, ada yang 20 Mei, ada yang juga bulan Oktober. Itu terjadi di seluruh dunia. Hanya kita ini memang kebanyakan sekarang ikutnya 25 Desember. Tapi kalau kita pergi ke Syria, kita pergi ke Mesir, ya, maka perayaan Natal mereka itu tanggal 14 Januari. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kelihatannya tahun kelahiran, bulan kelahiran Yesus ini menjadi sesuatu yang simpang siur. Sehingga kita memang boleh dibilang sampai hari ini kita tidak tahu pasti kapan sesungguhnya Tuhan Yesus dilahirkan, tanggal dan bulan apa, itu tidak diketahui. Tapi kenapa kok sekarang jadi 25 Desember? Sebentar saya jelaskan. Ya, tapi pokoknya boleh dibilang bahwa tidak ada kepastian sampai hari ini Tuhan Yesus lahir tanggal berapa, bulan berapa. Ya. Oke, itu pertama, soal tanggal dan bulan. Sekarang kedua, soal tahun. Nah, saya mohon saudara perhatikan soal tahun ini, karena ini agak butuh penjelasan yang sedikit jelimet. Kalau kita mengacu pada tahun-tahun sekarang, tahun Masehi ini, ya, sebenarnya mudah saja mau hitung Tuhan Yesus lahir kapan. Pertama, saudara, ya, saya ingin menunjukkan saudara bahwa kalau kita belajar sejarah, kita selalu berhadapan dengan tahun-tahun sebelum Masehi, sesudah Masehi, ya. Misalnya, ya, coba perhatikan gambar ini. Ini misalnya rentang sejarah. Nah, sejarah kita ini dibagi dua, yaitu sebelum Masehi. Bentar. Nanti saya suruh satu-satu begini. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi, ya. Nah, pembagian sebelum Masehi dan sesudah Masehi ini dibagi dari apa? Nah, kalau kita lihat sebelum Masehi, sesudah Masehi, Masehi itu berasal dari bahasa Ibrani Masiah. Masiah bahasa Arabnya Al-Masih. Ya. Nah, bahasa Yunaninya Kristos.
atau kita sebut sebagai Kristus. Jadi sebelum Masehi sama dengan sebelum Kristus. Sesudah Masehi sudah Kristus. Makanya sebelum Masehi dalam bahasa Inggris disebut BC, before Christ, after Christ. Nah, jadi karena itu sebelum Masehi dan sesudah Masehi ini itu batasnya di mana? Batasnya itu di sini, di Yesus lahir. Jadi semua setelah ini sebelum Yesus lahir itulah disebut sebelum Masehi. Dan di sini adalah sesudah Yesus lahir. Patokannya yang saya berikan titik kuning ini Yesus lahir. Silakan diikuti. Karena itu kalau sesudah Yesus lahir mulai tahun 1, tahun 2, jadi tahun 1 Masehi, tahun 2 Masehi, tahun 3 Masehi, 45, 100, 200, 1500 sampai sekarang kita di 2014. Jadi kita 2014 ini hitungnya mulai dari Tuhan Yesus lahir sampai sekarang itu 2014 tahun. Tapi kalau hitung tahun sebelum Masehi, maka dia lari ke sana. Maka tahun 1, 2, 3 dia hitung mundur. Hitung mundur. Tapi karena dia hitung mundur sampai tahun 100, tahun 1000 dan seterusnya. Tapi karena biarpun angkanya dia hitung di sini hitung mundur, tapi jalan sejarah itu tidak mundur. Jalan sejarah itu kan maju. Makanya ada perbedaan hitungan tahun. Kalau kita di tahun Masehi, misalnya tahun 1 sampai tahun 3. Ya. Tapi kalau hitung sebelum Masehi tidak bisa bilang tahun 1 sampai tahun 3. Tahun 3 sampai tahun 1. Ya kan? Karena dia sejarah berjalan terus, tapi angkanya itu mundur. Maka hitungannya terbalik. Maka sebelum Masehi, saudara-saudara, si A itu hidup dari tahun 100 sampai tahun 80. Itu kalau hitung di sini. Tapi kalau hitung di sini, si A lahir hidup dari tahun 80 sampai 100. Ya, bisa paham? Nah, jadi pokoknya kalau kita ngomong sebelum Masehi, angkanya dari besar ke kecil. Kalau sesudah Masehi, kecil ke besar. Sekarang saudara perhatikan ini. Kalau Yesus lahir di sini, kalau ini sebelum Masehi, ini sesudah Masehi. Yesus lahir di sini. Saya tanya sekarang, Yesus lahir tahun berapa? Tahun 0 kan? Yesus mesti lahir tahun 0. Lalu makanya disebut tahun 1 Masehi, artinya 1 tahun setelah 3 tahun 3 Masehi artinya 3 tahun. Kalau tahun 5 sebelum Masehi artinya 5 tahun. Kita sekarang ada 2014 Masehi artinya 2014. Jadi Yesus lahir tahun 0. Karena saya tahu. Jadi gampang ya. Hitung tahun Yesus lahir gampang ya. Tanggalnya tidak pasti, bulannya tidak pasti, tapi tahunnya pasti, yaitu tahun 0. Sederhana? Tidak sesederhana itu. Mengapa? Nah, di sini akan saya jelaskan yang lebih rumit. Ada beberapa fakta kita perlu perhatikan. Fakta pertama adalah, terus slide. Yesus dilahirkan pada zaman Raja Herodes. Menurut Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Berarti sekarang saya tanya, kalau memang ayatnya begini, waktu Yesus lahir, Herodes masih hidup atau sudah mati? Masih hidup bukan? Masih hidup. Makanya Herodes mau bunuh Yesus. Berarti Yesus harus lahir sebelum Herodes mati. Terus lagi. Nah sekarang saudara, kalau hitung ini tadi, kalau begitu sekarang kita mesti tahu kapan Herodes mati. Menurut catatan seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus, Herodes itu mati tahun ini 4 sebelum Masehi.
Ini Herodes sudah mati di sini. Tahun 4 sebelum Masehi. Nah, kalau Yesusnya lahir tahun 0, berarti Yesus lahir, Herodes sudah mati. Dan itu tidak cocok dengan sejarah. Karena Yesus harus lahir sebelum Herodes mati. Ya, Yesus lahir sebelum Herodes mati. Sekarang kita coba kira-kira, menurut cerita Alkitab, Yesus itu kira-kira lahir dari cerita orang Majus. Mereka cari Yesus, lalu Herodes tahu. Kira-kira Yesus umur berapa pada waktu Herodes mau bunuh dia? Mari ingat dulu. Ini si siapa namanya? Herodes suruh bunuh semua anak di Bethlehem, umur berapa? Ya? 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Berarti menurut hitung-hitung Herodes pada waktu itu, waktu orang Majus datang, sekurang-kurangnya Yesus sudah paling tinggi 2 tahun. Karena itu, ingat baik-baik, karena itu waktu orang Majus cari Yesus itu bukan pas hari lahir Yesus, tidak. Karena waktu orang Majus cari Yesus, di mana raja baru lahir, lalu Herodes tanya-tanya kapan dia lahir. Setelah Herodes bilang memperhitungkan waktu dari keterangan dari orang Majus, bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Berarti waktu orang Majus datang itu bukan pas hari lahir, itu sudah lewat. Gembala-gembala yang datang pas Yesus lahir, makanya lihat Yesus di palungan. Tapi orang Majus datang tidak lihat Yesus di palungan, tidak lihat Yesus di kandang, tapi melihat Yesus di rumah. Karena itu kalau bikin drama Natal tidak boleh kasih ketemu itu gembala dengan orang Majus. Itu salah. Nah, kalau begitu sekurang-kurangnya, kalau Herodes memang mati di sini, sekurang-kurangnya Yesus mesti lahir sekitar 2 tahun sebelum Herodes mati. Silakan. Ada kira-kira di sini antara tahun 6 sampai tahun 5. Kenapa bilang 6 sampai 5? Karena 6 itu hitungan paling tinggi 2, sedangkan 5 itu 1 tahun sebelum Herodes mati. Hanya perkirakan karena mungkin Yesus tidak pas 2 tahun, tapi Herodes yang tidak mau kehilangan Yesus, dia langsung patok paling tinggi 2 tahun. Begitu basmi semua anak 2 tahun, otomatis Yesus ikut terbasmi. Jadi dari sini maka Yesus diperkirakan lahirnya tahun 6 sampai tahun 5 sebelum Masehi. Jelas di sini? Oke, kalau jelas di sini, sekarang mari kita masuk fakta kedua. Fakta kedua, terus Yesus dilahirkan pada saat Kaisar Agustus mengadakan sensus, di mana Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Mari kita lihat ayatnya, Lukas 2 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Jadi gampang ya, pada waktu Yesus lahir, Kaisar Agustus mengadakan sensus. Gampangnya Anda tinggal cari tahu saja kapan itu sensus Kaisar Agustus dilaksanakan. Ya, maka kita bisa tahu kapan Yesus lahir. Sekarang lihat ini. Nah, saudara, berdasarkan catatan sejarah dari Yosefus, Kaisar Agustus mengadakan sensus itu di sini. Baik. Jadi kalau mau ikut hitungan ini, maka pastinya Yesusnya dilahirkan di tahun 6 dan 7. Tahun 6 sampai tahun 7 Masehi. Oh, ini lebih rumit lagi. Ya, ini tahun 6 7 Masehi. Kacau ya. Tapi ada penjelasan
oleh penafsir-penafsir begini, bahwa yang dicatat oleh Lukas 2 ayat 1 dan 2 itu adalah permulaan perintah untuk melakukan sensus penduduk. Jadi ini dilaksanakannya, sensus penduduk dilakukan di sini, tapi perintah pelaksanaannya itu sudah terjadi 10 tahun sebelumnya. Ya. Jadi itu tahun 7 sampai tahun 6. Kaisar Agustus dari Roma memerintahkan untuk melakukan sensus sekitar tahun 7 sampai tahun 6. Tapi kenapa baru terlaksana di sini? Karena faktor cuaca, faktor jarak, faktor berbagai macam kasus. Karena ingat, Kaisar Agustus ini di Roma. Romawi waktu itu menguasai hampir seluruh dunia. Kalau sekarang ini kita bilang Romawi itu ya hanya Italia itu ya. Tapi tidak, Mesir, Israel, hampir seluruh dunia, Babilonia, Iran, Irak, Persia, semua itu masuk Babilonia. Besar sekali. Karena itu, perintah untuk sensus boleh datang tahun 7 sampai 6. Tapi zaman itu belum ada helikopter. Ya, belum ada pesawat yang bertugas bisa segera datang. Menjelajahi seluruh daerah Romawi, ditambah cuaca yang buruk, transportasi yang terbatas. Maka menurut Yosefus itu baru terlaksana dengan tuntas tahun 6 sampai tahun 7. Jadi ini bukan kontradiksi. Kita bisa berkata bahwa tahun 6 sampai tahun 7 ini pelaksanaan sensus. Dan ini sesuai catatan dari Yosefus. Tapi tahun 7 sampai tahun 6 sebelum Masehi itu perintah awal, dan ini yang dicatat oleh Lukas. Nah, kalau memang demikian, maka tadi menurut hitungan dari tahun kematian Herodes, Yesus lahir sekitar tahun 6 sampai 5. Tapi dari sensus ini kelihatan tahun 7 sampai 6 masih berdekatan. Ya, masih berdekatan. Itu fakta kedua. Sekarang fakta ketiga. Fakta ketiga adalah terus Yesus dibaptis ketika berumur 30 tahun. Ini perhatikan baik-baik ya. Waktu Yesus dibaptis keluar pelayanan umur 30 tahun. Dan umur Yesus yang 30 tahun itu bertepatan dengan tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Lukas 3 ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ini adalah kaisar yang menggantikan Kaisar Agustus. Ya, bapaknya Kaisar Agustus, ini anaknya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, Herodes raja Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonia, dan Lisianis, raja wilayah Abilene, dan seterusnya. Lalu Yesus mulai datang minta dibaptis. Waktu Yesus dibaptis umur 30. Umur 30 dari Yesus bersamaan dengan tahun ke-15 dari Kaisar Tiberius. Kalau begitu gampang, kita mesti cari tahu Tiberius ini tahun ke-15 dari pemerintahan Tiberius itu tahun berapa? Mari kita lihat lagi kembali. Menurut catatan sejarah, Tiberius ini mulai memerintah itu mulai tahun 14 Masehi. Sekarang, kalau dia mulai memerintah tahun 14 Masehi, tahun ke-15 dari pemerintahan itu tahun berapa? 9. Nah, tahun ke-14, tahun pertama tahun 14. Tahun kedua 15. Maka tahun ke-15 itu akan kena di terus tahun ke-15. Ya. Jadi tahun 28 adalah tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius yang mulai memerintah tahun 14 setelah Kaisar Agustus mati. Tapi ada catatan lain. Catatan lain adalah sebelum Kaisar Agustus mati tahun 14 ini,
anaknya Kaisar Tiberius sudah ikut memerintah bersama-sama. Jadi sesungguhnya dia resmi menjabat sebagai raja pada waktu bapaknya mati, yaitu tahun 14. Tapi sebelum bapaknya mati, dia sudah dilantik. Dan itu dari tahun 11. Dia sudah memerintah tahun 11. Sekarang, kalau hitungnya dari tahun 11, tahun ke-15 itu maka kena tahun 25. Ya. Jadi tahun ke-15 dari pemerintahan Tiberius yang dihitung dari tahun 11 itu akan kena di tahun ya toh? Sekarang pada waktu tahun ke-15 dari Tiberius, yaitu tahun 25, Yesus umur berapa? Di sana. Yesus sudah umur 30. Berarti pada tahun 25 Yesus umur 30. Yesus lahir tahun berapa? Kita turun ke sana. Klik terus. Kemungkinan di sana Yesus lahir tahun berapa? Mudah? Sukar ya? Hitung-hitungan begitu suka. Karena itu saya baik-baik kita belajar saya daripada Bapak. Bapak saya hanya mengalir terus, pusing sudah sendiri. Ya. Nah, jadi diperkirakan Yesus lahir tahun 5. Jadi menurut hitungan tahun mati Herodes, Yesus lahir kira-kira 6 atau 5. Kalau dari sensus 7 sampai 6. Kalau dari Tiberius 5. tahun sekitar tahun 5. Jadi terus ya perhitungannya ya klik ke sana. Para ahli memperkirakan kira-kira Yesus lahir itu antara tahun 8 sampai tahun 5 sebelum Masehi, atau yang lain memberikan angka yang lebih kecil tahun 6 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Itu kira-kira tanggal tahun Tuhan Yesus dilahirkan. Jelas di sini? Ada yang merasa aneh? Kenapa? Yang jadi masalah di after Christ, before Christ itu. Coba bayangkan, kalau Yesus lahir katakanlah tahun 6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu apa? Dan Yesus itu lahir tahun 6 sebelum Kristus lahir. Tahun 3 sebelum Masehi artinya 3 tahun sebelum Kristus lahir. Tahun 6 sebelum Masehi artinya 6 tahun sebelum lahir. Jadi kalau Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, maka Yesus lahir 6 tahun sebelum Masehi. Ini dia makin rumit ini. Yesus lahir 6 tahun sebelum Yesus. Karena itu saya akan bahas jauh ini dalam poin berikutnya adalah terus mengapa Yesus kok lahir pada tahun sebelum Masehi? Ini aneh ya. Kok Yesus bisa lahir tahun sebelum tahun Masehi? Nah, perhatikan penjelasan saya ini bahwa ingat bahwa di dunia ini kalender bukan satu. Kita sekarang ini kan hanya pakai kalender Masehi, yang namanya kalender Masehi pun ada 2, versi Raja atau Kaisar Gregorius, maka disebut kalender Gregorian. Sedangkan Kaisar Julius kita membuat kalender versi Julian. Jadi yang kita pakai ini adalah kalender Masehi versi Julian. Tapi kita ada tahun-tahun itu kan daerah-daerah tertentu punya kalender sendiri. Makanya orang Ibrani punya kalender sendiri, orang Yahudi punya kalender sendiri, orang Arab punya kalender sendiri. Makanya mereka hitung Hijriah, tahun sekian Hijriah dan sebagainya. Cina, ya, tahun Cina hitung sendiri kalendernya. Jadi kalender itu ada banyak. Ya, orang Roma juga itu punya tahun atau punya kalender sendiri. Dan tahun kalender orang Roma, kalau tahun Masehi hitung sentralnya di kelahiran Yesus.
orang Roma itu senternya itu pada tahun pendirian kota Roma. Jadi misalnya tahun 5 sebelum pendirian kota Roma, tahun 12 setelah pendirian kota Roma. Itu hitungannya begitu. Kalender-kalender juga beda-beda. Ada yang hitungnya berdasarkan matahari, kalender matahari, ada kalender bulan, ada kalender bintang, dan lain sebagainya. Makanya itu perlu studi khusus soal kalender-kalender. Itu menentukan. Karena ada orang tanya, Pak, bagaimana sih orang-orang zaman dulu kok umurnya bisa sampai 900 tahun? Apakah kalendernya beda dengan kita? Mungkin 1 tahun dari mereka adalah 30 hari. Makanya Adam bisa 930 tahun. Bayangkan dia. Sekarang orang baru 50 sudah mati. Mereka sampai 130. Sekarang kalau ada orang umur 100 tahun saja kita bilang, wih, lu ini diberkati luar biasa ya. Umur panjang 100 tahun baru mati. Tapi kalau hidup zaman Adam, semua orang rata-rata 900, lu baru 100 sudah mati. Bilang, aduh lu ini dosa apa ya? Untuk baru 100 tahun sudah mati, umur pendek sekali. Nah itu bisa ditelusuri juga di dalam penggunaan kalender-kalender. Masa itu. Nah, tapi salah begini. Jadi pada masa itu orang Romawi itu punya kalender khusus, dan kalender khusus itu sentralnya itu dari pendirian kota Roma. Ab urbe condite, AUB. Karena itu hitungannya orang Roma tahun berapa? Tahun 5 AUB. Artinya tahun 5 setelah pendirian kota Roma. Kalau tahun 12 sebelum ini, tahun 12 sebelum AUB, artinya tahun 12 sebelum pendirian kota Roma. Begitu. Tapi saudara, sejak dari semua kaisar Romawi itu kan kafir, sampai muncul pada abad keempat itu satu kaisar Romawi jadi Kristen, namanya Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin ini waktu dia mau perang lawan Persia, waktu dia mau perang begini, tiba-tiba dia pasukannya sudah terpukul kalah. Tiba-tiba dia lihat ada semacam penglihatan, ada salib di langit. Nah, lalu seperti terpukau dengan salib. Lalu pada akhirnya dia semacam kalau percaya pada salib itu kamu akan menang. Lalu dia perang besoknya, dia menang. Karena dia menang, dia pikir ini pasti betul. Karena itu Konstantin lalu akhirnya menjadi Kristen. Karena Konstantin menjadi Kristen, maka semua kekaisaran Romawi itu memeluk Kristen. Karena itu Kristen dianggap sebagai agama resmi kekaisaran Romawi. Maka semua orang rame-rame jadi Kristen. Jadi ada juga yang kafir tapi demi politik, demi jabatan, waktu itu masuk jadi Kristen. Maka jadilah Kristen. Nah, karena Kaisar Konstantin sudah jadi Kristen, kaisar-kaisar selanjutnya juga menjadi Kristen, termasuk Julian. Nah, lalu kalender Romawi yang AUB itu, tahun pendirian kota Roma, Kaisar Julian kepengen buat kalender baru, tapi sentralnya dari Yesus. Maka dipanggillah seorang sejarawan yang namanya Dionysius Exiguus. Ya, ada nama Dionysius di sini. Dionysius Exiguus untuk membuat kalender baru. Jikalau kalender lama sentralnya pada pendirian kota Roma, kalender baru ini harus sentralnya kelahiran Yesus. Maka Dionysius Exiguus pun mulai membuat kalender baru itu. Dan menurut tahun Roma, AUC itu, Ab Urbe Condita itu, kelahiran Kristus jatuh pada tahun 747. Ab Urbe Condita. Tahun 747. Tapi Exiguus ini membuat kekeliruan perhitungan, sehingga dia lalu menempatkan kelahiran Kristus bukan pada 747, tapi pada 753. Berarti dia salah hitung dengan menempatkan kelahiran Kristus 6 tahun lebih
banyak dari yang seharusnya. Jadi seharusnya di 747, tapi dia membuat pada 753, sehingga kelebihan 6 tahun. Kalender ini lalu dipublikasikan menjadi kalender kita sekarang ini. Begitu kalendernya sudah disebarkan, baru si Exegius ini menyadari kesalahannya, bahwa dia telah menentukan tahun kelahiran Yesus itu kelebihan 6 tahun. Karena itulah sebabnya tahun kelahiran Yesus menjadi kelebihan 6 tahun. Coba lihat. Jadi mestinya Tuhan Yesus lahir di sini ya. Tapi karena Exegius hitungnya kelebihan 6 tahun, maka bergeser ke sini. Karena itu untuk mengetahui tahun Yesus sesungguhnya tidak boleh patokan di sini. Terpaksa mesti minus 6. Karena itu bergeser ke sini. Itulah sebabnya biarpun di sini sudah terlanjur ditetapkan sebelum Masehi, karena dia bergeser 6 tahun, maka harus dibilang tahun 6 sebelum Masehi. Itulah keanehan. Karena itu maka semua kalender kita sekarang ini itu telah melebihi 6 tahun. Jadi kalau ini misalnya harus mundur 6 tahun, semua juga harus mundur. Maka kita di 2014 ini mesti mundur semua. Ajaran tahun. Jadi kita ini sebenarnya sekarang tahun 2008. Ya. Kita ini 2008. Tapi karena Exegius hitung kelebihan 6, makanya kita di 2014 sekarang. Makanya mesti mundur kembali. Jadi selamat Natal tahun 2008. Itulah mengapa sampai Yesus mestinya kalau dia hitung benar kan bagus. Yesus lahir tahun 0, pas, sentral sejarah. Tapi karena kesalahan ini, makanya akhirnya harus mundur tahun 6 sebelum Masehi, atau 8 sampai diperkirakan 8 sampai 5 sebelum Masehi. Mengerti sampai sini? Oke. Kalau mengerti sampai sini, sekarang kita masuk poin berikut. Poin berikutnya adalah kalau memang demikian tanggal tidak pasti, tahun juga agak tidak bisa ditetapkan dengan pasti. Tapi kenapa sekarang gereja kok? Ya memang ada gereja yang merayakan 14 Januari, 20 Mei, Oktober. Tapi kenapa sampai lebih condong ke 25 Desember? Nah ini butuh sejumlah penjelasan. Saya kutip dari Ensiklopedia Britannica. Alasan mengapa Natal sampai dirayakan pada tanggal 25 Desember tetap tidak pasti. Tapi paling mungkin alasannya adalah orang-orang Kristen mula-mula ingin tanggal itu bertepatan dengan hari raya kafir Romawi yang menandai hari lahir dari matahari tak terkalahkan. Hari raya ini merayakan titik balik matahari pada musim dingin, di mana siang hari kembali memanjang dan matahari mulai naik lebih tinggi dari di langit. Jadi kebiasaan yang bersifat tradisional yang berhubungan dengan Natal telah berkembang dari beberapa sumber sebagai suatu akibat dari bertepatannya perayaan kelahiran Kristus dengan perayaan kafir yang berhubungan dengan pertanian dan matahari pada pertengahan musim dingin. Tanggal 25 Desember juga dianggap sebagai hari kelahiran dari dewa misterius bangsa Iran yang bernama Mitra, sang surya kebenaran. Jadi, kelihatannya 25 Desember ini ada hubungannya atau ada kaitannya dengan hari raya kafir pada waktu itu, di mana 25 Desember diperingati sebagai hari kelahiran dewa matahari oleh orang-orang kafir pada zaman itu. Kalau begitu sekarang kita rayakan Natal 25 Desember sama dengan kafir.
Gara-gara itu sejumlah gereja tidak mau merayakan Natal. Gereja Advent itu tidak mau merayakan Natal, termasuk Saksi Yehova. Ya. Karena mereka menganggap bahwa di Alkitab tidak ada orang merayakan ulang tahun. Yang merayakan ulang tahun itu hanya orang kafir, yaitu Herodes dan Firaun. Katanya begitu. Karena itu maka orang Kristen tidak boleh merayakan ulang tahun. Kalau merayakan ulang tahun tidak boleh, maka 25 Desember merayakan hari kelahiran Yesus pun tidak boleh. Karena itu sama dengan merayakan hari ulang tahun Yesus. Sejumlah gereja Protestan ikut-ikutan tidak merayakan Natal. Berapa tahun yang lalu saya tahu GBI Rock pun tidak merayakan Natal. Tahu sekarang mereka sudah merayakan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi pokoknya berapa tahun yang lalu pasti mereka tidak merayakan Natal. Salah satu alasannya adalah 25 Desember bertepatan dengan itu diadopsi dari hari raya kafir penyembahan dewa matahari. Dan karena itu merayakan Natal sama dengan merayakan kekafiran. Nah, tapi benarkah begitu? Tunggu dulu. Ya. Sekarang kita lihat keterangan berikut dari Yesus Herniato. Lihat keterangan ini ya. Pada tahun 274 di Roma dimulai perayaan hari kelahiran matahari pada tanggal 25 Desember sebagai penutup festival Saturnalia. Festival itu mulai dari tanggal 17 sampai 24. Puncaknya 25 itu hari raya Saturnalia. Karena di akhir musim salju, matahari mulai menampakkan sinarnya pada hari itu. Menghadapi perayaan kafir itu, umat Kristen umumnya meninggalkannya dan tidak lagi mengikuti upacara itu. Namun dengan adanya kristenisasi massal di masa Konstantin, banyak orang Kristen Roma masih merayakannya, sekalipun sudah mengikuti agama Kristen. Kenyataan ini mendorong pimpinan gereja di Roma mengganti hari perayaan kelahiran matahari itu menjadi perayaan kelahiran matahari kebenaran, dengan maksud mengalihkan umat Kristen dari ibadah kafir pada tanggal itu dan kemudian menggantinya menjadi perayaan Natal. Pada tahun 336, perayaan Natal mulai dirayakan sebagai 25 Desember sebagai pengganti 6 Januari. Ketentuan ini diresmikan Kaisar Konstantin pada saat itu dijadikan Raja Kristen. Perayaan Natal kemudian dirayakan di Antioquia 375, Konstantinopel 380, Alexandria 430, kemudian menyebar ke tempat-tempat. Jadi ceritanya begini, saya jelaskan. Tadi ingat ya, saya bilang Kaisar Konstantin jadi Kristen. Karena dia jadi Kristen, menteri-menterinya ikut jadi Kristen, padahal mereka masih kafir. Banyak orang yang tidak percaya Yesus pun jadi Kristen. Kenapa? Rajanya Kristen. Kalau lu sendiri agama lain, wah, lu bisa-bisa hilang jabatan. Karena itu jadilah Kristen. Karena itu muncullah banyak orang Kristen KTP di sana. Hanya KTP saja Kristen, tapi mereka masih kafir. Nah, tapi mereka orang kafir punya penyembahan dewa matahari, yaitu Saturnalia itu 25 Desember. Nah, hari Minggu mereka pergi ke gereja karena KTP-nya Kristen. Tapi muncul 25 Desember mereka ikut perayaan kafir. Hari Minggu gereja lagi. Tahun depan 25 Desember dewa matahari. Karena begitu, maka pemimpin gereja pikir ini orang-orang ini datang gereja, tapi 25 Desember selalu ikut perayaan. Bagaimana caranya supaya orang Kristen tidak lagi pergi ikut hari raya Saturnalia? Kalau begitu gereja mesti membuat perayaan sendiri supaya menandingi perayaan Saturnalia. Perayaan itu harus dipaskan dalam segala hal. Misalnya, perayaan itu kapan? 25 Desember. Mereka merayakan apa? Kelahiran matahari. Kita orang Kristen mempunyai Yesus Kristus sebagai terang dunia, lebih daripada matahari, dewa matahari. Kalau begitu mereka merayakan kelahiran dewa matahari, kita merayakan kelahiran Yesus. Mereka merayakan kapan? 25 Desember. Lah kita juga 25 Desember. Kenapa? Kalau mereka 25 Desember, kita Oktober, nanti Oktober mereka Natal, 25 Desember tetap Saturnalia. Jadi paskan tanggalnya supaya mereka harus memilih Natal atau Saturnalia. Karena itu Yesus memang tidak lahir tanggal 25 Desember. Tapi supaya terjadi tidak kesini lagi, mereka tempatkan 25 Desember. Pas hari ini merayakan apa?
kelahiran Dewa Matahari, ini kelahiran Yesus Kristus, ini Sang Surya kebenaran, ini Yesus Kristus terang dunia. Selesai. Di sana mereka bikin apa saja untuk menyambut Dewa Matahari. Mereka selalu pakai pohon kaswari, pohon evergreen di sana. Lalu mereka taruh lilin di sana dan mereka menyembah Dewa Matahari. Kalau begitu, kita juga akan pakai evergreen. Untuk apa? Evergreen selalu hijau. Artinya musim dingin dia hijau, musim panas tetap hijau juga. Berarti tidak berubah. Ini sebagai simbol dari hidup kekal. Tapi di sana ada lilin. Kita juga pasang lilin. Sebagai apa? Ini sebagai simbol kamulah terang dunia. Maka dari situlah pohon Natal ada di gereja, ditambah dengan lilin-lilin bukan persis seperti Saturnalia. Tanggalnya juga sama dan semua identik. Tapi sekarang pikirkan, apakah tujuan Natal dipaskan itu supaya orang Kristen merayakan kafir? Tidak. Tujuannya dipaskan supaya orang Kristen jangan ke kafir, tapi gereja punya perayaan. Karena itu kalau ada gereja-gereja sekarang, itu sama dengan kafir, tidak boleh merayakan Natal. Itu kurang belajar, kurang tahu sejarah. Satu kutipan lagi. Dari kenyataan sejarah tersebut kita mengetahui bahwa Natal bukanlah perayaan Dewa Matahari, namun usaha pimpinan gereja untuk mengkalingkan umat Roma dari Dewa Matahari kepada Tuhan Yesus Kristus dengan cara menggeser tanggal 6 Januari menjadi 25 Desember. Dengan maksud agar umat Kristen tidak lagi mengikuti upacara kekafiran Romawi. Masa kini umat Kristen tidak ada yang mengaitkan hari Natal dengan hari Dewa Matahari. Dan tanggal 25 Desember pun tidak lagi mengikat. Sebab itu setidaknya umat Kristen secara umum merayakan hari Natal pada salah satu hari di bulan Desember sampai Januari demi keseragaman. Ensiklopedia Britannica 2000. Hari raya tentang kelahiran Kristus, hari lahir dari surya kebenaran ditetapkan di Roma atau mungkin di Afrika Utara sebagai suatu saingan Kristen terhadap hari raya kafir dari surya yang tak terkalahkan pada titik balik matahari. Dari situlah kita merayakan Natal 25 Desember. Jadi camkanlah bahwa biarpun kita merayakan Natal 25 Desember, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak dilahirkan persis pada tanggal itu. Jelas semua? Nah, saya seharusnya tidak perlu baca lagi, karena saya sudah sering khotbah seperti ini. Kalau ada orang maju, saya tahu itu pasti akan tulisannya lagi berapa menit. Jadi mestinya lain kali tidak usah tulis lagi, hanya maju saja. Jadi waktu yang diberikan pada saya tinggal 15 menit. Karena itu saya mau selesaikan ini dengan bagian kedua. Setelah kita tahu tentang tanggal, hal penting yang perlu kita ini adalah sikap dalam merayakan Natal. Jadi soal biarpun bulan tidak pasti, tanggal tidak pasti, tahun tidak pasti, tapi yang pasti adalah bahwa Yesus sudah lahir. Dan itulah yang kita rayakan di dalam Natal. Dan penting di sini adalah sikap kita merayakan Natal. Itu yang penting. Ada banyak sikap bisa diberikan, tapi saya bagi satu saja, yaitu sikapnya adalah bahwa kita harus merayakan Natal dengan benar-benar beriman kepada Kristus. Sewaktu kita rayakan Natal, berarti kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Siapa Kristus? Dia Allah. Tapi Allah mengapa dilahirkan? Karena dia menjelma menjadi manusia. Mengapa Yesus mesti jadi manusia? Supaya dia bisa menebus dosa, menjadi penebus dosa. Mengapa menjadi penebus dosa harus jadi manusia? Begini, kita adalah orang berdosa. Kita mesti dihukum mati. Hukuman orang berdosa adalah mati. Supaya kita bisa ditebus dosa kita, supaya kita tidak jadi dihukum mati, mesti ada yang mengganti kita. Itulah yang disebut penebus. Tapi yang mengganti kita ini harus punya dua syarat.
si pengganti ini harus punya dua syarat. Syarat pertama, dia mesti manusia. Karena yang berdosa adalah manusia. Yang berdosa bukan kambing, bukan babi, bukan monyet, bukan malaikat. Yang berdosa adalah manusia. Jadi yang mau mengganti harus manusia. Syarat kedua, dia harus tidak berdosa satupun. Karena ini kita orang berdosa, dia mau menebus kita, tapi dia juga berdosa. Lah bagaimana orang berdosa menebus orang berdosa? Kan tidak bisa. Karena itu yang mau menebus harus tidak berdosa, satupun tidak. Jadi dua syarat ini harus dipenuhi. Pertama, manusia. Kedua, tidak berdosa. Sekarang, cari di dunia ini. Dapat? Syarat satu dapat, yaitu manusia. Dapat. Tapi syarat kedua, yang tidak berdosa, tidak dapat. Kalau tidak dapat di dunia ini, mari cari di atas, di surga. Di surga ada Allah, tidak berdosa. Ya, syarat kedua terpenuhi. Tapi syarat pertama, yaitu manusia, tidak terpenuhi karena Allah bukan manusia. Cari di dunia tidak dapat, cari di surga tidak dapat. Di sini ada manusia tapi berdosa semua. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Lalu bagaimana mendapatkan seorang manusia yang tidak berdosa? Nah, solusi yang diberikan Allah adalah Allah menjelma menjadi manusia. Waktu dia menjelma menjadi manusia, dia tetap Allah. Dia tidak hilang Allahnya. Karena itu sifat tidak berdosa tetap ada. Tapi dia mengambil kemanusiaan, sifat manusia. Jadi dia menjadi manusia seperti kita. Sekarang karena dia jadi manusia, makanya dia dilahirkan dari manusia, pinjam rahim Maria. Kalau dia pinjam rahim kambing, maka dia menjadi anak kambing. Tapi pihak pinjam rahim Maria, anak manusia, sehingga dia lahir sebagai anak manusia. Anak manusia itu manusia. Maka sekarang syarat pertama, manusia sudah terpenuhi. Tapi karena dia Allah juga yang tidak kehilangan sifat kesucian, maka sekalipun dia manusia, dia juga suci, tidak berdosa. Maka muncullah satu orang, yaitu manusia tidak berdosa, yang diberi nama Yesus Kristus, supaya dia jadi penebus dosa. Karena itulah maka kematian Kristus itu, kelahiran Kristus, dia menjadi juru selamat. Dalam Lukas 1 ayat 46-47, dia bilang, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Maka Yesus lahir, tujuannya jadi juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saudara perhatikan, Yesus di sini disebut sebagai juru selamat. Dan kalau bicara juru selamat itu ada kaitan dengan dosa dan pengampunan dosa. Dalam Kisah 5 ayat 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pimpinan dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat menerima pengampunan dosa. Ya. Itulah sebabnya malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, kasih nama Yesus, terus kenapa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Terus Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena itu saudara, sikap yang paling penting dan paling utama dalam merayakan Natal adalah menyambut Yesus dan percaya kepada Dia sebagai juru selamat dari dosa. Kalau saudara percaya seperti ini, akan terjadi Yohanes 3 ayat 16. Terus yang Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa. Tapi lihat, ada Clark mengatakan ini harus menjadi tujuan paling besar dalam dunia. Tugas besar ketika dia datang yaitu mengadakan pendamaian dan untuk menghancurkan dosa, pembebasan dari semua kuasa, rasa bersalah dan polusi dari dosa. Tanpa iman seperti ini, saudara bukan hanya tidak layak atau tidak pantas merayakan Natal, tapi merayakan Natal tidak ada guna bagi saudara kalau saudara tidak punya Dia sebagai juru selamat. Untuk apa saudara merayakan Natal tapi tidak beriman kepada Dia sebagai juru selamat dari dosa? Untuk apa saudara bersuka cita dalam Natal tapi pada akhirnya ketidakpercayaan saudara membuat saudara masuk neraka dan binasa? Untuk apa menyanyi Natal, menari Natal, pada akhirnya akan menangis di neraka? Ya, karena itu marilah kita, Natal sudah dimulai, tapi saya kutipkan satu pernyataan demikian. Terus
Natal dimulai dalam hati Allah karena Allah yang mengutus Yesus. Tapi itu baru lengkap dan baru sempurna hanya kalau itu mencapai hati manusia. Jadi merayakan Natal percuma kalau tidak mencapai hati. Menyanyi Natal percuma kalau tidak mencapai hati. Saudara bisa bilang kita surga bergembira, tapi nanti sudah masuk neraka karena tidak punya dia sebagai juru selamat. Yesus juru selamat dunia. Amin. Amin. Tapi apakah dia juru selamatmu? Terakhir, Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat kepada, jangan takut sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu, kamu pribadi, kesukaan bagi seluruh bangsa. Kesukaan itu bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus memang datang untuk seluruh bangsa, tapi pertama-tama itu harus bagi. Karena itu jangan merayakan Natal tahun ini tanpa saudara terima Yesus sebagai juru selamat yang menebus dosa-dosa saudara. Kalau saudara terima dia, mati kapanpun pasti tidak binasa, melainkan hidup kekal di surga. Tapi kalau tidak punya juru selamat, akan masuk neraka, kumpul bersama-sama dengan semua orang berdosa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini kami sudah belajar. Kami sudah belajar hal-hal yang rumit terkait dengan tanggal, tahun kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengetahuan baru yang sudah kami dapat. Tapi kami juga disadarkan bahwa merayakan Natal tidak ada manfaatnya kalau kami tidak memiliki juru selamat pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada manfaatnya kami merayakan Natal. Tidak ada gunanya kami bersuka cita menyanyi lagu-lagu Natal kalau sang juru selamat itu tidak lahir di hati kami. Karena itu biarlah Tuhan firman yang hamba beritakan ini boleh direspon untuk semua yang ada, bahwa kami mau merayakan Natal dengan menyambut Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kami di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus juru selamat dunia. Kami berdoa pada Bapa di surga. Amin.